bersama dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, nuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. Dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 71, yang terhormat Bapak Dewan Guru yang hebat SD Negeri 71, puji syukur selalu kita panjatkan ke hari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita pada hari ini selalu diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan acara yang kita harapkan hari ini. Tak lupa juga selalu salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara kita hari ini dalam diseminasi paradigma baru. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Doa. 4. Kata sambutan nanti dari Ibu Kepala Sekolah. 5. Kita masuk acara pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Debbie. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut acara kedua itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada hari ini guru-guru yang hebat silakan berdiri.
Acara selanjutnya itu doa. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa di mulut. Selesai. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Harlina. Kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Sintia Dewi SPDSD selaku calon guru penggerak di SD Negeri 71 Kota Bengkulu. Juga salawat beribu salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam yang penuh keimanan ketakwaan. Semoga kita akan menjadi pengikutnya hingga nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak guru hebat yang saya banggakan, Ibu Debbie yang lagi menempuh masa pendidikan atau dikenal calon guru penggerak CGP, dengan harapan semoga pendidikan beliau lancar, tidak terkendala apapun, meskipun mungkin terasa berat. Kenapa? Karena di samping harus melaksanakan kewajiban kita sebagai guru yang tidak bisa kita tinggalkan, tetapi kita juga ada keharusan lain, yaitu kewajiban selaku calon guru penggerak yang harus diselesaikan. Jadi yang menguras waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga materi. Namun percayalah, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Alhamdulillah juga di sekolah kita sudah ada satu yang lulus, sudah bergelar guru penggerak, dan insya Allah Dewi kami sama-sama berdoa semoga C nanti akan hilang, jadi menjadi guru penggerak. Juga guru-guru yang lain termasuk saya sendiri, kita mari bersama-sama ke depan untuk mengikuti program ini bersama-sama, dan juga menjadi guru penggerak. Semoga bergerak, menggerakkan, tergerak, digerakkan, begitu ya. Jadi semoga nantinya baik yang sudah menjadi guru penggerak atau yang Debbie yang masih tahap pendidikan atau CGP akan memberikan imbas yang baik, memberikan contoh kepada guru-guru yang belum mengikuti masa pendidikan ini, yang belum tersampaikan kepada kita semua. Mohon kiranya untuk diberikan imbas atau disampaikan agar kita sama-sama belajar, agar kita sama-sama mendapatkan ilmu yang baru, yang update, demi anak didik kita semua dan demi kelancaran proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan ke depan yang ini ada sangkut pautnya juga dengan rapor atau mutu pendidikan kita.
semoga akan lebih baik ke depan. Untuk itu nanti kami persilahkan kepada Debbie untuk memaparkan materinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, yaitu acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Debbie Cynthia Dewi SPD SD. Pada Ibu Debbie kami persilakan dengan hormat. Satu. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida selaku pembawa acara atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mana semangatnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 71 Kota Bengkulu, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Guru SD Negeri 71 Kota Bengkulu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, terkhusus untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya untuk bisa hadir di sini, yaitu untuk memenuhi undangan yang sudah saya sebarkan, yaitu dalam rangka sosialisasi, diseminasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan hingga saat ini. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini kenapa belum semangat nih ya? Coba nih sebelum saya menyampaikan materi, siapa nih di antara Bapak Ibu yang bisa speaking? Membantu saya biar semangat. Oh, Ibu Pita boleh. Silakan Ibu Pita, sebelum kita mulai kita bangkitkan dulu semangat teman-teman. Izin Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Debbie. Marilah Bapak dan Ibu sekalian kita pemanasan dulu. Silahkan Bapak dan Ibu berdiri sebentar. Biar makin semangat, kita tepuk semangat dulu, kayak kita ngajar anak-anak supaya bangkit semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Belum panas, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Sekarang kita nyanyi dulu. Tadi sudah panas-panasan, sekarang kita nyanyi dulu. Nyanyi tangan ke atas. Sudah bisa ya Ibu-ibu ya? Oke, kita coba dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Siap belajar. Oh, kita terima kasih Ibu-ibu, Bapak-Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bu Pita. Bagaimana Bapak Ibu, udah semangat belum? Sudah ya? Oke, siap menerima. Siap menerima materi ya. Ya baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukannya merasa lebih pintar dari Bapak dan Ibu, karena di sini saya mendapatkan tugas sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa di sini
saya diberikan tugas untuk menyebarkan ibu pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas saya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, kita saksikan dulu video berikut ini ya Bapak Ibu ya. Selamat menyaksikan. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। ये चल चल गया मीनू कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, मुझसे तू ढूंढता है, वो ही है तू, तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। से ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही है तेरा मसीहा हो। Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama ya video tentang seorang anak ya. Sebelum saya lanjut, saya minta kesediaan dari Bapak atau Ibu yang ingin memberikan tanggapannya mengenai video ini. Siapa? Boleh acungkan jarinya. Iya, Ibu Wiwin sepertinya ya. Oke, baik Bu. Silakan Ibu. Baiklah, saya akan coba menanggapi video tadi. Kalau dilihat dari tayangan tadi, itu kan ada ceritanya pohon tumbang di tengah jalan. Nah, ternyata yang kaum dewasanya tidak peduli, masih menunggu. Jadi anak yang kecil tadi, yang masih belia, dia tidak tega melihat keadaan itu, dia langsung mencoba menggerakkan tubuhnya. Akhirnya yang lain-lain anak kecil yang masih belia juga ikut. Nah, baru yang kaum dewasanya baru mencoba untuk membantu. Terdorong dari itu, dia melihat anak kecil aja sanggup kan, mencoba untuk mengangkat, masa yang dewasanya tidak peduli. Jadi dari anak yang kecil tadi, akhirnya yang dewasanya tergerak hatinya. Nah, itu bagi saya itu mencontohkan budaya positif. Oke, itu aja. Mungkin ada yang lain. Berikan tepuk dulu. Terima kasih Bu Wiwin, luar biasa sekali jawabannya, pendapat dari Bu Wiwin tadi ya. Mungkin ada lagi tambahan dari teman yang lain? Iya, mungkin sudah mewakili ya. Baik.
Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Mimin tadi, bahwasanya itu adalah salah satu yang mencontohkan yang budaya positif tadi. Artinya begini, jadi tidak mesti harus, jangan dilihat dari bentuknya gitu ya, jangan bukan mentang-mentang anak kecil gitu ya, tapi ya dilihat dari motivasi dia gitu ya. Jadi dari siapapun itu gitu kan. Jadi kita diajak untuk ayo nih bergerak gitu ya, untuk bergerak, bagaimana kita tergerak, kemudian kita sudah tergerak di hati, kita bergerak, kemudian baru bisa menggerakkan sesuai dengan tema kita hari ini. Lanjut Bu. Di sini tema kita pada hari ini yaitu konsep inti budaya positif, di mana di sini ada 8 inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut Bu. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru ini maksudnya adalah pembelajaran dengan merupakan pembelajaran dirancang ya, yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah mendengar ya, sudah sering sekali mendengar apa itu sih profil pelajar Pancasila. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang pertama adalah anak-anak kita dituntut untuk memiliki karakter yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, kemudian memiliki karakter bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Lanjut Bu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi nih, ada permainan namanya permainan motivasi, yaitu tentang miskonsepsi teori kontrol. Namanya cobalah buka. Waktunya untuk membuka ini 30 detik tugasnya nanti ya. Jadi nanti saya minta kesediaannya 2 orang ya, satu nanti lanjut Bu, coba dibuka. Di sini bisa sama-sama lihat ada 2 orang, tugas A dan tugas sebagai B, sebagai Anda dan teman. Yang pertama tugas A yaitu mengepalkan salah satu tangan Anda. Ya, bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggamannya. Nah, kemudian dijaga benda tersebut sekuat tenaga. Nah, anggaplah benda tersebut itu sangat penting bagi kehidupan Anda. Dan tugas dari yang B nanti ya temannya itu mencoba segala cara membuka kepalan tangan dari si A tadi. Bisa jadi dengan membujuk, bisa jadi dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, ataupun menggoda, menggelitik, atau memberi uang agar kepalan tersebut terbuka. Jadi bebas gitu ya. Jadi saya nanti kita lakukan bergantian. Siapa nih yang pertama yang mau mencoba? 2 orang. Sayap sebelah. Saya kiri ya. Oke. Saya kiri. Kepada Ibu Mita, kepada Ibu Puji. Yang mau jadi A siapa? Yang B siapa? Ayah. Ibu Mita. Ayah. Dan Ibu Puji yang B. Oke. Jadi sudah tahu tugasnya masing-masing ya. Jadi si Bu Miftah ini mempunyai barang yang berharga menurut dia. Jadi Ibu terserah Ibu mau buka apa tidak tergantung dengan rayuan dari ibunya Puji. Ibu Puji bebas ya Bu, boleh Ibu mengintimidasi ataupun apalah ya, berbagai macam cara. Ibu harus berusaha bagaimana caranya kepala Ibu ini bisa terbuka. Saya Bu ya, silakan Ibu. Enggak aja suami digoda-goda. Digoda, dikritik, silakan Ibu gitu, nah bebas. Ibu Miftah, Bu Miftah, Ibu kan cantik. Boleh nggak lihat ini dalam kepala itu? Enggak boleh. Kayaknya saya tahu apa yang bisa dari Ibu Miftah ini. Kayaknya perlu yang ada di dalam kantong. Oh, ada 10.000 sampai ada 15.000. Masa nggak tertarik Bu Miftah? Bisa dapat bakso sebungkus loh. Mau kurang? Oke, tambah lagi yang sebelah kiri.
kiri. Kayaknya ini bisa dibuka ini nanti. Ini loh yang warna biru. Tertarik nggak Ibu Miftah? Belum juga? Belum, ya Allah. Luar biasa. Apa ya yang bisa Ibu Miftah buka kepalanya ini? Apa perlu ditambah lagi uangnya? Nggak perlu uang. Apa ya? Oh, HP. Kayaknya perlu bantuan. Oh, yang itu bukan yang di sebelah sana itu. Diancam kali Bu. Kalau Ibu Miftah nggak mau dibuka juga ini berarti mau buka WA yang ada di HP-nya. Kayaknya ada kartunya di sana. Kartu. Boleh ini kayaknya dibuka ini Ibu Miftah ya. Kayaknya kalau ini nanti dibaca sama temen-temennya ada kartu. Jangan terus. Ada rahasia di dalam WA-nya ini kayaknya. Tidak ada rahasia. Oh, tidak ada rahasia. Kayaknya nggak bisa ini BDB ini kayaknya. Gimana caranya ya gini ya? Diancam nggak bisa Diancam nggak bisa, dikasih uang nggak bisa. Apa perlu uang lagi? kurang guru SMS. Oh, dikritik. Oke. Enggak juga bisa Bu. Kayaknya perlu dipaksa ini. Dipaksa. Diancam Bu. Diancam nggak bisa juga. Diancam. Ibu Miftah kan sering kabur ya dari sekolah ya. Nanti kayaknya Ibu Miftah sering kabur, nanti Bu kita laporkan sama Ibu kepala sekolah nih kayaknya. Kayaknya ini mau dibuka nih. Ayo Ibu Miftah. Ayo Ibu Miftah. Saya takut kepala sekolah. Oke, saya berhasil berdiri. Masya Allah, luar biasa. Seru ya. Jadi ternyata saya berharap tadi sebenarnya Ibu Miftah jangan buka, tapi ternyata dia buka, berarti sesuai dengan kebutuhan dari Ibu Miftah tadi, ternyata dia buka. Ya, sekarang coba siapa lagi nih? Ada lagi yang mau coba? Ayo Ibu Ida sama Ibu Wiwin ya? Ibu siapa? Ibu Ida sama Ibu Diana, Ibu Yana ya? Ya, mohon, ya silakan Bu. Siapa yang jadi A-nya? Yang B-nya siapa? Oh, Ibu Suryatra yang mengepal ya. Oke. Ibu Ida yang merayu ya. Oke, baik, silakan. Boleh, ya. Bu Yana manisnya senyum. Ih, apa nih di kepala dari tadi? Kok rahasia? Kasih Ibu, kasih mic. Tolong dong, kasih Nggak dong. Ini barang berharga darah. Ih, apa ya? Kira-kira apa? Jangan-jangan ini kelereng. Bukan Ida. Bukan. Terus bukalah. Aku penasaran Bu Yana. Rahasia. Ya, Bu Yana. Ancam kali ya, ancam kali. Ada duit Bu Yana. Dia udah banyak uang rupanya. Dia udah banyak duit nih, tidak mau lagi dia. Yang lain apa? Besok kita makan bersama ya. Oke. Mau? Dia udah janji Bu. Sudah sarapan pagi-pagi. Ini susah ya Bu Yana, susah banget. Jadi Bu gimana nyerah? Jadi Bu Yana nggak mau buka nih Bu Dedi. Jadi mau dikasih duit dia nggak mau. Motor Bu, kasih motor. Kasih motor mau? Nggak mau. Ya udah ada Aku sudah punya. Oh, udah punya. Oh iya, nggak ini kita terbang ke Jakarta. Oh, itu nggak mau saya. Kita ini adalah gelitik ya. Bu Yana, tolong dong, tolong apa tuh? Bu Devi dia nggak mau dia. Berikan tepuk tangan. Rekam ya, bertahan ya Bu. Masya Allah. Terima kasih Bu. Ya, Masya Allah
yang satu tadi ternyata digoda ternyata bisa ya, ada satu lagi nih kekeh, walaupun kasih motor, walaupun kasih mobil, jalan-jalan ke Jakarta Bu ya, padahal udah aja jalan-jalan ke Jakarta, Ibu kan padahal belum ya Bu ya, Jakarta, oh udah pernah ya Bu ya. Ya baik, tadi ada dua ya. Nah yang pertama, apakah yang Ibu ini tadi ya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan tadi Bu? Iya, membuka Ibu tadi ya. Boleh izin Bu, kenapa Ibu membuka kepala tangan Ibu tadi? Karena sebagai guru kita kan harus menghargai pimpinan, jadi harus takut gitu. Masya Allah. Iya, baik. Jadi dia tadi alasannya tadi karena sudah diancam Bu ya. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan Ibu ya. Oke, baik, yang Ibu tadi itu Bu, Ibu Suryana, boleh Bu saya tahu Bu kenapa sih Bu Ibu berkekeh juga? Soalnya takut nanti diminta. Bendanya takut diminta yang disimpan tadi ya Bu. Jadi disimpan di tas tadi. Oke, baik. Maaf. Iya, jadi Ibu Suryana tadi tetap memegang ya walaupun seperti apa dia akan tetap dia dengan pendiriannya. Nah Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi sebenarnya? Siapa yang punya kendalinya sih, siapa sih sebenarnya? Iya, betul sekali, diri kita sendiri ya. Baik, lanjut Bu. Iya, baik, di sini Bapak Ibu saya ingin menjelaskan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu. Ada yang ilusi guru mengontrol murid katanya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi yang mengatakan bahwa kritik dan pembuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Semuanya itu miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan merubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Di situ Bapak Ibu bisa lihat stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu katanya sama. Tapi teori kontrol tentang dunia mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol tentang dunia, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah selama ini ya. Nah, akan dirubah menjadi model berpikir menang dan menang. Nah, kita beralih ke disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada nilai-nilai, contoh-contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Sebenarnya ada 9, tapi di sini saya ambil 3 saja. Di sini ada dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Menurut Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan menurut organisasi 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Nah, Bapak Ibu, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari 3 institusi atau organisasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik ya dituntut untuk mengetahui bahwasanya kita ini manusia ini punya kebutuhan, Bapak Ibu. Ya, punya kebutuhan. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi kita dituntut, Bapak Ibu, sebagai kalau kita ini kan sebagai seorang pendidik, 5 kebutuhan dasar manusia ini yang kita harus pahami ya, Bapak Ibu, dalam menangani anak-anak kita. Jadi bisa jadi anak-anak murid kita ini, kalau seandainya, kenapa sih kadang kita melihat ada anak-anak ini yang berperilaku negatif? Nah, bisa jadi kenapa Bapak Ibu anak-anak itu berperilaku negatif? Karena 5 kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi dia kurang kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi karena tuntutan kebebasan dia tidak dapat. Kemudian bisa jadi kesenangan, bisa jadi juga bertahan hidup, bisa jadi juga penguasaan. Jadi anak-anak kita itu, makanya kita harus memahami, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus paham apa sih kebutuhan dasar manusia, ya, supaya kita bisa tahu dan kita bisa menangani bagaimana sih cara menangani anak-anak kita. Lanjut, Bu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Adapun motivasi perilaku manusia ini ada beberapa macam. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, seperti tadi, ya, yang seperti yang dilakukan oleh Ibu Miftah tadi yang membuka kepala tangannya, karena dia menghindari untuk tidak mendapatkan hukuman, ya Bu ya. Jadi itu berarti motivasi dari eksternal, Bu, ekstrinsik, Ibu ya, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kita akan membahas posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi. Lanjut, Bu. Bisa? Iya, sambil menunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa posisi kontrol restitusi yang seperti yang tadi, yang kita sendiri yang bisa mengontrol. Ya, jadi artinya begini. Kalau kita kembalikan ke anak murid kita, ya, kalau kita kembalikan ke anak murid kita,
Walaupun dengan misalnya mereka kita ingin mendekati anak kita yang punya masalah seperti itu ya, walaupun dengan atau mereka melakukan yang mengontrol. Jadi kita hanya bisa sebagai manajer. Jadi apa kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, yang ini hasil yang kita harapkan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan mulai berubah gitu tadi yang sesuai dengan judul kita, paradigma dari sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, bergeser lagi menjadi teman. Ya, apabila kita sudah menjadi teman, bergeser lagi kita. Sehingga pada titik akhir yaitu menjadi manajer. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman ini kurang efektif. Artinya termasuk yang identitas gagal. Kenapa? Karena menyakitkan Bapak Ibu. Tidak nyaman. Murid jadi takut, memaksa. Kesannya memaksa. Akhirnya apa? Murid menyembunyikan kesalahannya, berbohong. Kemudian apa lagi? Murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan, kenapa sih penghargaan dikatakan juga identitas gagal dan tidak efektif? Merusak hubungan, Ibu, Bapak Ibu. Sifat ada timbulnya sifat iri. Si anu dapat, saya tidak dapat, seperti itu. Hingga akhirnya mematikan kreativitas juga. Bisa menghukum dengan sistem ranking. Nah, itu kenapa kita tidak ada lagi sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses yaitu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi ini dia termasuk identitas yang sukses tapi untuk jangka waktu yang pendek atau penguatan dan jangka pendek. Dan di sini ada kelemahannya yaitu perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian perlu stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Nah, bagaimana dengan restitusi? Nah, di sini di konsep kalau kita menanamkan konsep restitusi, murid akan bertanggung jawab Bapak Ibu terhadap perilakunya sendiri. Kemudian murid-murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dirinya sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain. Murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi itu merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa sih pengertian restitusi, Bapak Ibu? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi dikatakan dia itu, oh ini sudah restitusi, apa saja? Bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu apa. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus Bapak Ibu pada karakter, ya, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang tadinya berbuat salah pada kelompoknya. Artinya mereka tidak minder kalau kita melakukan restitusi. Lanjut. Perbedaannya apa? Contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini sering sekali ya Bapak Ibu ya, kasus yang kita temui. Kalau kita hukuman yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera biasanya ya. Kita ada yang hormat bendera atau berdiri di depan kelas ya selama 10 menit, atau guru marah-marah ngomel-ngomel gitu ya. Kemudian akhirnya muridnya jadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat misalnya, atau 3 kali lipat, 2 kali lipat. Ini sering juga kita lakukan. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi tadi Bapak Ibu. Ya, masih tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer.
Jadi di mana tadi? Jadi setelah saya jelaskan tadi, yang mana kita pilih Bapak Ibu untuk kedepannya? Manajer ya. Berusaha kita beralih, berubah dari penghukum, dari pembuat rasa bersalah, kemudian bergeser lagi menjadi teman, menjadi pemantau, dan pada akhirnya kita menjadi manajer. Lanjut. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru saya lakukan Bapak Ibu, yaitu kegiatan pembuatan keyakinan kelas sebelum dilakukan di awal pembelajaran ya Bapak Ibu. Di sini saya mengajak siswa saya untuk membuat keyakinan kelas. Pertama berdiskusi, ini kegiatan berdiskusi tentang apa saja keyakinan yang akan yang menurut kamu yang cocok. Maaf agak goyang, masalahnya amatir. Iya. Kemudian dari itu tadi baru menyusun dari diskusi, baru kemudian diajak mereka satu-satu untuk menuliskan keyakinan mereka masing-masing apa. Kita memberikan kertas pada mereka. Setelah itu kita meminta mereka untuk menempelkan hasil dari keyakinan yang mereka buat tadi. Jadi artinya dari mereka, ya Bu, Bapak Ibu ya, itu kenapa keyakinan, kenapa bukan peraturan? Peraturan ini Bapak Ibu biasanya kita ya yang membuat ya peraturan ya. Kalau yang keyakinan ini beda dengan peraturan Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan ini kita meminta mereka, dari mereka dan untuk mereka, seperti itu. Sehingga mereka punya, mereka bisa bertanggung jawab seperti itu ya. Ya, lanjut Bu, ini kegiatan menempelkan keyakinan di kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Nah, kemudian sedikit saja biar mudah diingat ya. Beda dengan peraturan ya. Kalau peraturan itu panjang, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Kemudian juga keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya bisa, misalnya keyakinan kelas ini sudah pas atau sudah bisa mereka jalankan, berarti bisa diganti lagi keyakinan kelas yang berikutnya. Dibuat dalam bentuk positif, kata-kata yang positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang tadi saya sampaikan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, ada 3 ya. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu kita apabila ada anak kita yang melakukan kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bagaimana menstabilkan identitas tadi? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita panggil, jangan pernah Bapak Ibu di sini yang kita sering salah ya, miskonsepsi. Kita usahakan kita memanggil anak kita tersebut jangan di tempat ramai. Artinya kita posisikanlah dia, kita cari ruangan yang bisa dikatakan tidak ada orang lah ya, artinya rahasia antara kita dengan anak kita. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita ajak dia bicara. Jadi kita stabilkan identitas begini maksudnya. Kita tanya dengan anak kita rangkul. Nah, bisa sebagai contoh begini. Tadi Nak, Ibu, kan ini anak kita udah datang. Tadi Ibu sudah mendengar dari guru piket, katanya anak Ibu sering tidak masuk ya. Nah, jadi kita tanyakan, jangan dulu kita marahi. Jadi kita tanyakan dulu kenapa dan kira-kira mengapa sih melakukan itu, penyebabnya apa. Jadi kita cari tahu dulu Bapak Ibu. Jangan kita langsung memvonis, jangan kita langsung tiba-tiba menghukum, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dari itu tadi kita rangkul, kemudian kita dari kesalahan anak itu bisa jadi ada banyak masalah yang kita harus cari tahu.
Kemudian baru menanyakan keyakinan apa nak kira-kira yang kita buat tadi ya, keyakinan tadi, keyakinan mana yang kira-kira sudah kamu langgar. Nah, apabila kita sudah menjalankan segitiga restitusi ini tadi, ya, insya Allah ya, pembentukan karakter yang kita harapkan akan tercapai. Iya. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Atau udah paham semua nih? Boleh? Ada yang ingin bertanya? Sepertinya udah paham ya Bu? Ada? Tidak aja? Alhamdulillah sudah cukup paham. Ya, itu luar biasa. Masya Allah. Ya kalau begitu terima kasih. Nah untuk selanjutnya saya yang balik bertanya nanti dari awal sampai akhir nanti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya ingin bertanya pada Ibu, nanti saya bagikan sticky note-nya. Ini Bapak Ibu, nanti saya bagikan ini. Nanti Bapak Ibu tuliskan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mendapatkan itu tadi, ya. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan, 2 saja, ya. Pertama perasaannya bagaimana setelah mendapatkan materi ini, kemudian, ya, kemudian apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya ya, Pak ini, Pak Haji. Ada pena merah, oh ada pena hitam Haji. Dapat apa pena yang merah ini? Dapat apa? Ya, silakan dituliskan apa hasilnya. Dikasih nama dah? Tidak usah. Ibu Devi, ketahuan. Totalnya mungkin ada. Buat udah? Apa ini? Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu mendapatkan materi tadi? Kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelahnya? Ya sudah Bu. Boleh kalau udah nanti boleh Ibu tempelkan sini nanti ya. Ya. Baik, boleh dikumpulkan. Lama-lama aja. Tuh tadi itu putus tapi nyambung lagi. Ntar ngepuk. Saya sebagai manajer. Yang pertama tadi 38 menit. Sudah putus dan nyambung lagi kan. Mungkin lebih kurang lah. Ini harus sedang. Lebih dari sedang kurang. Terus aja kecukupkan kayak itu. Tapi ya, Bu Devi sudah. Ibu Ida sudah ya? Sudah. Terima kasih. Boleh Ibu tempelkan aja di mana Bu? Silakan. Tempelkan aja di situ Bu. Itu kan ini salah. Ini yang tempelnya mau dibaca Bu. Mau dibaca. Kamu tempelkan aja. Materi yang dipaparkan tadi itu apa? Dan sama kalian lagi itu apa? Nanti kedepannya itu bakal jadi Belum tahu. Silakan yang udah boleh ditempelkan. Dari materi tadi apa yang kita dapatkan? Boleh Bu Adi tempelkan. Jadi bukan seperti apa? Jadi teman, Ente buat jadi teman. Mau jadi guru apa? Jadi sebagai pemantau kah? Ya. Ay, pena ko macet. Jatuh ya? Boleh nebelin Ibu? Ibu, boleh nebelin? Boleh. Sebagai jangan.
Ya, ada orang lagi? Pak Haji sudah. Silakan tempel Pak. Oh, kalau kartuannya itu soal orang baca ini serah. Ngapain? Udah balik. Iya. Dia pakai mobil. Baik, ya silakan. Tolong bacakan, bantu saya Ibu Ati untuk membacakan hasil refleksi. Terakhir ini nanti baca ya. Langsung aja di sini. Menurut saya yang sudah dipaparkan oleh Ibu Debbie tadi, jadi ini ada dua ya. Yang pertama yaitu menambah wawasan materi kita sebagai guru untuk penerapan dan pengalaman kita tentang budaya positif. Terus yang kedua, sebaiknya sebagai guru kita bisa sebagai manajer untuk anak didik kita di kelas. Itu saja, terima kasih Bu Debbie. Ya, mudah-mudahan amin ya. Mudah-mudahan satu lagi saya minta tolong bacakan ke depan. Siapa? Ibu Diana, silakan. Bu Diana, yuk maju. Bacakan yang Terima kasih yang sudah dipaparkan sama Ibu Debbie. Menurut saya merasa puas setelah mendapatkan materi yang sudah disampaikan. Yang kedua, saya akan menerapkan secara baik. Secara baik apa yang sudah disampaikan tadi? Ya, apa yang sudah disampaikan sama Ibu Debbie. Ya, tentang tentang budaya positif. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, sekarang mulai detik ini mari kita sama-sama berubah. Artinya yang selama ini kitanya mungkin sebagai penghukum ya, berguyur kita akhirnya ke titik menjadi seorang manajer untuk kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin materi dari saya. Alhamdulillah ya, semuanya sudah tersampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin selama penyampaian materi dari saya banyak sekali kesalahan yang pastinya belum ini sempurna. Saya mohon maaf, pada awal saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baiklah, acara terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mungkin banyak sekali kekurangan dan kata-kata saya mungkin kurang pas. Di sini saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya sampaikan ada beberapa materi inti yaitu tentang budaya positif. Nah, sekarang saya ingin meminta pada Bapak Ibu untuk kegiatan reflektif ya, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian
Ibu tuliskan apa sih keinginan kedepannya yang Bapak Ibu ingin lakukan. Nah, nanti akan saya bagikan sticky note-nya, ya. Nanti tolong diisi ya Bapak Ibu ya. Ya. Kak, tapi itu mau adur itu. Jangan. Terima kasih Bu Devi. Adapun dari materi yang Ibu Devi sampaikan tadi, kami sangat merasa puas sekali. Tentu ilmu yang selama ini belum kami dapatkan, alhamdulillah hari ini kami dapatkan dari pemaparan materi dari Bu Devi. Yang kedua, bagi saya insya Allah selama ini saya sebagai guru penghukum, insya Allah saya menjadi guru manajer. Amin, amin ya Rabbal alamin. Manajer yang tanda kutip ya Ibu ya. Silakan Ibu Suryana. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan atau menyampaikan setelah menerima materi dari Bu Devi tadi. Yang pertama, terutama saya merasa senang dengan mendapat materi tentang budaya positif. Yang pertanyaan yang kedua tentang apa yang akan saya lakukan setelah menerima, setelah mendapatkan tentang materi restitusi dan budaya positif. Insya Allah kedepannya saya akan berusaha dan menerapkan sebagai guru yang manajer. Terima kasih. Ya. Bagaimana Pak? Cukup? Iya. Ya silakan Ibu Pita ya. Baiklah, dari materi yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi tentang budaya positif, di sini saya semakin paham akan posisi kontrol guru yang harus kita jalani sebagai dewan guru. Selama ini kita mungkin menjadi penghukum ya, karena tingkah laku anak didik kita yang mungkin kurang menyenangkan, ada yang tidak patuh. Selanjutnya kita maju sedikit lagi menjadi pemantau, kemudian menjadi teman. Dari teman ini pun kita bisa jadi mendapatkan respon yang baik dari murid kita tersebut. Anak-anak ini semakin terbuka ketika kita menjadi temannya, tetapi mereka kurang mandiri. Saya Ibu Harlina, Kepala Sekolah SD Negeri 71. Kemarin kita sudah mengikuti salah satu program calon guru penggerak atas nama Devi Sintia Dewi, yaitu pemaparan tentang paradigma budaya positif. Dari hasil yang telah kami sama-sama dengarkan, maka budaya positif ini sangat penting dan membuka wawasan bahwa bagaimana tindakan seorang guru tidak sebagai penghukum, tidak juga sebagai yang selalu menyalahkan anak, namun kita selaku guru berlaku sebagai menjadi seorang manajer di kelasnya masing-masing terhadap siswa dan siswinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Rusni, guru SD Negeri 71 Kota Bengkulu. Saya mengajar di kelas 5B SD Negeri 71. Adapun yang akan kami sampaikan
testimoni tentang budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Dewi Cynthia Dewi. Dari budaya positif tadi, kami berharap betul supaya ini berkelanjutan terus-menerus. Jadi manfaatnya untuk murid dan juga untuk guru. Dari budaya positif tadi, anak-anak kami berharap ada perubahan untuk lebih baik dari kemarin-kemarinnya. Terus budaya positif ini juga selalu berkolaborasi dengan guru dan juga murid. Dari budaya positif tadi juga hasil yang kita peroleh, harapan kami selalu positif. Mungkin itu saja supaya budaya positif dari D1 ini terus menerus berkesinambungan dari dulu sampai nantinya. Itu saja harapan kami dan juga harapan yang lebih besar lagi dari kami, Ibu Cynthia Dewi bisa menerapkan dan juga bisa menyalurkan dan juga bisa mengarahkan guru-guru yang lain untuk selalu berbudaya positif ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SD Negeri 71 Kota Bogor. Saat ini saya akan menyampaikan testimoni tentang pemaparan materi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Dewi Cynthia Dewi, SPD SD. Dari materi yang dipaparkan tersebut, saya mempelajari banyak hal tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Bagaimana cara kita menyikapi kondisi anak-anak yang tadinya kita menjadi penghukum, pemantau, terus kita berpindah lagi menjadi teman, lalu kita menjadi manajer, menjadi kualitas yang lebih baik. Dari materi ini saya belajar bahwa kita sebagai guru sebaiknya menempatkan diri yang tepat, menjadi manajer untuk anak-anak kita. Ya, demikianlah testimoni yang bisa saya sampaikan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Cynthia dari SPD. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.